Seger ya kak, abis lari keliling komplek. Iya ya, olahraga membuat badan segar dan sehat. Ada teman-teman kelas 3. Halo teman-teman kelas 3. Apa kabar nih teman-teman kelas 3? Sehat-sehat semua kan ya? Halo juga untuk ayah dan bunda hebat. Terima kasih masih setia menemani teman-teman kelas 3. Di mana? Belajar dari rumah. Iya betul. Seperti biasa, Kak Jo akan menemani teman-teman kelas 3 hari ini. Tolong siapkan buku dan alat tulis ya. Kak Jo sama Sinta sama Dodi baru aja selesai olahraga nih. Teman-teman di rumah udah olahraga pagi belum nih? Udah? Bagus. Kalau begitu kita pendinginan sama-sama ya. Dodi, Sinta, ada yang mau mimpin pendinginan? Mau kak? Oke, Dodi ya. Dodi di tengah. Oh iya, sebelum kita mulai pendinginan, kita berdoa dulu ya. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, kita mulai. Selesai. Ayo Dodi, silakan. Oke, kita mulai. Gerakan yang pertama, taruh kaki ini di depan dan yang di belakang diregangkan. Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang gantian ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terakhir. Tarik nafas dengan hidung. Buang dari mulut. Tarik nafas dengan hidung. Buang dari mulut. Tarik nafas dengan hidung. Buang dari mulut. Oke, selesai. Nova, masuk. Sintanya ada kak. Aku udah janjian mau belanja bahan masak untuk tugas sekolah. Ada kok Sinta, Kak Jo manggilin ya. Sekaligus Kak Jo bikin minuman buat Nova ya. Makasih Kak Jo. Sebentar ya. Iya. Nah, teman-teman di rumah, kalau lagi ada tamu di rumah, biasanya siapa yang menyiapkan minuman? Bunda, kakak. Coba deh, sekali-sekali kamu sendiri yang membuat minumannya. Pasti tamunya akan senang sekali. Kak, di mana sih Bunda taruh kantong belanjaannya? Kalau nggak salah di lemari ini deh, coba cek deh. Iya, Sin. Kamu tadi dicari Nova tuh. Dia udah sampai, sekarang lagi di ruang tamu. Ini dia. Nova udah datang. Tepat waktu sekali dia. Ya udah, aku mau ketemu sama dia dulu ya. Ya udah. Ini teh buat dia kan? Iya. Makasih ya Kak Jo. Sini aku bawain. Oke. Hai Nova, kamu cepet banget datangnya. Ini tehnya diminum. Kak Jo yang bikinin. Iya kan rumah kita dekat. Hehehe. Makasih ya Kak Jo. Iya, sama-sama. Iya, kalian pada beli bahan masakan buat apa sih? Ada tugas sekolah? Aku sih pengen masak nasi goreng dan ikan goreng. Jadi aku perlu beli bumbu dan ikannya. Kalau aku mau bikin soto daging Kak. Jadi mau beli bumbu soto sama daging sapi. Wah, hebat. Masih kecil udah pada bisa masak ya? Kan dibantu mama Kak. Aku juga mau minta dibantuin sama Kak aja. Oh gitu. Mainannya bagus deh Kak. Kapal-kapalan? Iya nih, Kak Jo lagi suka main kapal-kapalan. Iya, kalian berdua udah tahu cara memilih bahan makanan yang segar? Belum sih Kak.
Kalau nggak gini deh, Kak Jo jadi ingat sama satu cerita. Ceritanya itu tentang Markus yang pergi berbelanja bersama mamanya ke pasar. Di situ dia belajar banyak untuk mengenali bahan makanan yang segar. Mau Kak Jo bacain ceritanya? Mau, Kak! Oke, kalau gitu, teman-teman kelas 3 di rumah ikut membaca juga ya. Saatnya kita membatik. Membaca itu asik. Kali ini kita akan membaca terbimbing. Teman-teman ikut membaca dari rumah, nanti saat dibaca kata-katanya akan berubah warna. Seru kan? Ayo kita mulai membatik. Pada hari ini, sekolah libur. Markus melihat Mama sudah berpakaian rapi. Selamat pagi, Mama mau pergi kemana? Tanya Markus. Mama mau pergi ke pasar. Apakah kamu mau ikut? Tanya Mama. Iya Mama, jawab Markus. Markus pergi ke pasar bersama Mama. Markus menjelaskan tugas dari ibu guru. Kami diminta mencari tahu ciri-ciri makanan sehat, kata Markus. Perhatikan barang yang Mama beli. Nanti kamu akan tahu jawabannya, kata Mama. Mama menuju penjual kangkung. Markus, coba pilih mana yang baik. Perintah Mama. Ini mah, batang dan daunnya masih segar. Jawab Markus. Mama menuju penjual wortel. Markus, apakah wortel ini segar? Tanya Mama sambil memilih wortel. Segar, kulitnya tidak keriput dan warnanya cerah. Jawab Markus. Kita akan membeli apa lagi, Mah? Tanya Markus. Kita akan membeli betatas, jawab Mama. Coba cari betatas yang bagus, kata Mama. Ini Mah, warnanya kuning dan kulitnya masih segar, kata Markus. Sekarang kita membeli sagu, kata Mama. Sagu yang bagus, warnanya putih dan bersih. Tambah Mama. Apakah Mama akan membuat papeda? Tanya Markus. Ya, sekarang kita membeli ikan, kata Mama. Mereka menuju ke penjual ikan. Lihat, ikan ini segar, jelas Mama. Insangnya merah, kulitnya mengkilat, dan dagingnya keras, tambah Mama. Mah, saya ingin membeli roti, kata Markus. Mari kita pilih roti yang bagus, ajak Mama. Roti yang bagus tidak berjamur, jelas Mama. Mama membeli 3 roti. Setelah selesai berbelanja, Mama mengajak Markus pulang. Bagaimana Markus? Sudah dapat jawaban dari tugasmu? Tanya Mama. Sudah Ma, makanan sehat harus segar dan bersih. Jawab Markus. Setiba di rumah, Mama segera memasak. Apakah Mama sudah selesai memasak? Tanya Markus. Sebentar lagi, Mama akan siapkan di atas meja. Jawab Mama. Markus berpikir pasti makanan Mama enak karena diolah dari bahan yang segar. Mama telah menyiapkan makanan di atas meja. Markus, mari kita makan, panggil Mama. Markus menikmati makanan dengan lahap. Masakan Mama luar biasa, puji Markus. Ya, karena diolah dari bahan makanan yang segar, kata Mama. Mama mengingatkan bahwa tidak semua makanan enak itu sehat. Telitilah dalam memilih bahan makanan, kata Mama. Iya Mama, terima kasih penjelasannya. Mama memang hebat, puji Markus. Gimana? Bagus nggak ceritanya? Bagus, Kak! Sekarang aku jadi tahu cara memilih makanan yang sehat dan segar. Selain itu, aku jadi tahu bahan makanan khas daerahnya Markus. Ada betatas yang sejenis ubi jalar dan sagu. Iya, karena mamanya Markus akan memasak papeda. Aku belum pernah makan papeda sih. Sama, yang aku tahu papeda itu rendah kolesterol, bernutrisi, dan juga kaya serat.
hebat-hebat banget ya. Udah pada paham berarti ya. Untuk membuktikannya, Kak Jo akan memberikan satu pertanyaan dan nanti salah satu dari kalian angkat tangan untuk menjawab pertanyaannya ya. Teman-teman kelas 3 ikut menjawab juga ya. Ayah dan Bunda Hebat akan mengkoreksi jawaban teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tadi? Sinta, Kak. Markus dan mamanya. Teman-teman, gimana? Betul nggak jawabannya Sinta? Betul. Lanjut ya. Pertanyaan kedua. Di mana ceritanya terjadi? Di mana ya? Coba ingat-ingat dulu nih. Betatas itu adalah salah satu makanan yang dimakan sama Markus. Dan itu dari daerah mana? Nova, Kak. Nova? Di Papua, Kak. Di Papua. Betul. Betatas adalah salah satu makanan khas dari daerah Papua. Nah, sekarang teman-teman jadi tahu kan ya, salah satu cara untuk mengetahui sebuah tempat bisa lewat makanan khasnya atau dari bangunan khasnya yang ada di tempat itu. Jam gadang di Padang, Kak. Betul. Monas di Jakarta. Itu dia contohnya. Kita lanjut ya sekarang. Kak Jo akan kasih pertanyaan terakhir, dengarkan baik-baik. Teman-teman di rumah ikutan menjawab ya. Mengapa Markus ingin ikut Mama pergi ke pasar? Sinta, Kak. Wah, dua-duanya. Kak Jo jadi bingung. Nova dulu ya. Karena Markus punya tugas dari Bu Guru, Kak. Betul. Kalau jawabannya Sinta apa? Karena Markus ingin mengetahui ciri-ciri makanan sehat. Wah, dua-duanya betul. Hebat kalian semua ya. Markus ingin pergi ke pasar bersama mamanya karena diberi tugas oleh ibu gurunya untuk mencari tahu ciri makanan sehat. Hebat kalian berdua. Teman-teman di rumah gimana? Kalau bisa menjawab semua pertanyaannya, berarti tadi menyimak dengan baik bacaannya. Hebat! Bagi yang belum paham, boleh loh minta bantuan ayah dan ibu. Sayur, sayur. Kita belanja di tukang sayur aja yuk. Lebih praktis loh. Iya deh. Dari suaranya sih seperti tukang sayurnya sudah dekat. Yuk, keluar yuk. Yuk. Sayur, sayur. Oh iya, tinggal dikit lagi. Udah nyampe rumah Pak Budi. Tinggal 2 rumah lagi dari rumah ini. Oh iya, yaudah yuk kita ke sana. Ayo. Sayur, sayur. Sayur, Bang. Abang, beli sayur dong. Iya, Neng, mau beli apa? Adanya apa aja? Tahukah kamu ada berapa jenis tukang sayur keliling? Ayo cari tahu jawabannya. Kamu bisa berdiskusi dengan ayah dan bunda hebat atau anggota keluarga lainnya yang ada di rumah. Di Indonesia ada beberapa jenis tukang sayur keliling yang menggunakan gerobak, yang menggunakan motor, yang menggunakan mobil, sampai yang memanggul bakulnya. Tukang sayur keliling memudahkan banyak orang mendapatkan kebutuhan pokok karena di beberapa tempat lokasi pasar jauh sekali. Apakah teman-teman pernah pergi ke pasar yang jauh? Melewati apa saja selama di perjalanan? Kamu mau Kak Jo masakin apa? Nasi goreng deh, Kak. Nasi goreng? Boleh. Nanti ya. Dot, kamu lagi ngapain? Ini Kak, rumah kita menghadapnya kemana ya? Utara, timur, barat, atau selatan Kak? Kamu lupa ya, ke selatan. Iya Kak, berarti rumah kita terkena sinar matahari mulu dong. Matahari terbit dari timur, kena. Matahari terbenam di barat, juga kena. Iya kan Kak? Betul Dot, betul. Karena rumah yang menghadap ke utara ke selatan akan selalu terkena sinar matahari dari sisi kiri dan juga dari sisi kanannya.
Tapi kamu kenapa? Kok tiba-tiba ngebahas tentang rumah kita kena sinar matahari? Itu Kak, soalnya ada tugas dari Pak Guru. Pertanyaannya, arah kemana rumahmu? Gitu Kak. Oh, tugas dari sekolah. Gimana kalau misalnya kita sekarang main sambil belajar? Mau Kak? Mau? Kalian udah pada bikin tugas yang Kak Jo kasih kemarin kan? Perang armada ya Kak? Udah Kak. Dodi juga udah Kak. Tadi juga udah. Oke, kalau gitu sekarang kita main perang armada aja ya. Kalian ambil hasil karya kalian, jangan sampai satu sama lain bisa lihat hasil karyanya ya. Iya Kak. Oke Kak. Teman-teman di rumah, gimana? Sudah membuat papan perang armadanya kan? Ayo dikeluarkan, lalu mainkan bersama ayah, bunda, adik, kakak, atau anggota keluarga lainnya ya. Bagi teman-teman yang belum membuat, boleh menonton permainan Dodi dan Sinta. Ayo Kak. Yuk kalau gitu kita main sekarang ya. Sekarang Kak Jo akan siapin papan nilainya dulu ya, karena Kak Jo akan jadi juri. Oke, ini adalah papan nilainya ya. Jadi nanti setiap kapal yang tenggelam akan dicatat di sini. Yang seluruh kapal yang tenggelam duluan, dialah yang kalah. Ngerti kan? Cara mainnya gimana Kak? Oh iya, Kak Jo belum ngejelasin cara mainnya ya? Oke, kalau gitu sekarang Kak Jo akan coba ceritain dulu cara mainnya ya. Nah, masing-masing dari kalian kan punya 2 papan perang. Yang satu berisi armada, yang satu lagi kosong. Iya Kak. Tapi yang kosong itu akan kalian letakkan di sebelah kalian, terlihat oleh musuh. Jangan lupa juga pulpennya ya. Sudah Kak. Oke, permainannya adalah kalian akan bergantian menyerang armada musuh dengan cara menyebutkan titik koordinatnya. Misalnya, Sinta duluan menyerang. Sinta akan menyebut titik C2. Lalu Dodi memperhatikan, apakah salah satu armada Dodi berada di posisi C2? Jika tidak, Dodi akan bilang tidak kena. Jika tidak kena, diberi tanda lingkaran atau huruf O. Jika kena, diberi tanda silang atau huruf X. Misalnya kena, Dodi juga harus menandai kapalnya yang tertembak. Diberi tanda silang saja di titik koordinat yang terkena tembakan. Setelah itu, gantian Dodi yang menyerang armada Sinta. Bergantian terus sampai ada kapal yang tertembak seluruhnya. Misal ya, kapal kecil Dodi ditembak 3 kali, maka kapal kecil itu akan tenggelam. Dan Dodi harus mengumumkan satu kapal kecil Dodi yang tenggelam. Selanjutnya nanti Kak Jo sebagai juri yang akan mencatat siapa yang seluruh kapalnya tenggelam lebih dulu, dia yang kalah. Mengerti kan? Mengerti Kak? Iya Kak. Oke, teman-teman di rumah juga mengerti kan? Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan kepada ayah dan bunda atau anggota keluarga lainnya ya yang ada di rumah. Kita coba saja ya, biar sekalian menjadi contoh untuk teman-teman di rumah. Oke, kalian sekarang udah siap? Siap Kak. Oke, sekarang kalian sweet dulu, nanti yang menang akan jalan duluan ya. Yeay, menang. Oke, kalau gitu Dodi yang jalan duluan sekarang ya. Dodi jalan duluan ya. E5. E5, coba Sinta perhatikan. Kira-kira E5 itu mengenai armada kamu atau enggak? Gak kena Kak. Yeay. Sekarang gantian aku ya. Aku menyerang ke F8. F8 Dodi. Apakah kira-kira mengenai armada kamu Dodi? Yah, kena Kak. Yeay. Kapal yang kecil atau kapal yang besar nih Dot? Kapal kecil Kak. Oke, satu kapal kecil Dodi tertembak 1 kali berarti ya. Kak Jo tandain dulu nih di papan skor. 2 kali lagi kapalnya akan tenggelam ya berarti. Oke, Oke. lanjut ya. Sekarang giliran Dodi yang menyerang. Oke, Dodi akan membalas. Dodi akan menyerang di titik H3. H3. Gimana Sin? Apakah mengenai armada kamu? Yah, kena. Kapal kecil atau kapal besar nih Sin? Kapal besar Kak. Kapal besar. Oke, kapal besar berarti ya. Yippee, Kak Sinta bentar lagi kalah nih. Belum Dot, permainan masih panjang. Sekarang Kak Jo catat dulu ya. Dah.
Oke, sekarang aku mau menyerang ke L8, Kak. L8. Ya, benar Kak. Yeay! Kalah deh aku. Kan belum selesai, Dot. Iya Kak, tapi kapal aku mau tenggelam. Permainan itu tidak selalu menang telak. Bisa kalah dulu, namun kemudian menyusun strategi lagi untuk mengejar ketinggalan. Iya, Dot. Istilahnya kamu jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jadi jangan mudah menyerah. Iya, lagian kan Dodi baru main. Wajarlah Dodi kalah. Iya, Dot. Kamu tuh masih belum tentu kalah. Permainan masih panjang. Iya ya Kak. Yaudah deh, ayo kita lanjut. Nah, gitu dong. Semangat. Teman-teman di rumah juga ya. Jangan cepat menyerah. Gagal itu biasa. Tidak menyerah itu luar biasa. Iya! Oke, sekarang giliran Dodi yang jalan ya. Teman-teman di rumah, selamat bermain ya. Dodi mau nyerang. Oke, sekarang kita sudah belajar apa aja nih hari ini, Dodi Sinta? Mengenali jenis-jenis tukang sayur Kak. Oke, itu yang pertama. Kalau Sinta? Belajar membaca koordinat sambil bermain perang armada, Kak. Iya, betul. Dari permainan itu juga kita belajar untuk bersabar dan juga tidak mudah menyerah. Iya kan, Dot? Iya Kak. Nah, sekarang saatnya kita membaca dan membuat kalimat di kota baru. Kosakata baru. Teman-teman kelas 3 di rumah ikut membaca juga ya. Sistem koordinat. Sistem koordinat. Siapa yang mau bikin kalimat dari kata-kata sistem koordinat nih? Sinta, Kak. Dodi sudah pandai membaca peta menggunakan sistem koordinat. Betul. Wah, struktur kalimatnya bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke kata-kata selanjutnya. Ke atas. Ke atas. Oke, sekarang siapa nih mau bikin kalimat dari kata ke atas? Dodi Kak. Oke, Dodi. Ayah mengambil layangan di atas genteng untuk adik. Wah, keren Dodi. Makin hari makin jago ya. Setiap hari kalimatnya makin berkembang. Teman-teman di rumah juga ya. Ayo semangat latihan membuat kalimatnya. Kata selanjutnya adalah ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Oke, sekarang siapa yang mau membuat kalimat dari kata ke kiri dan ke kanan? Sinta, Kak. Oke, Sinta. Sebaiknya kalau mau menyeberang jalan lihat ke kiri dan ke kanan dulu. Betul. Hati-hati juga terhadap kendaraan dan juga kondisi jalan yang akan kalian seberangi, ya. Itu tadi kota baru, kosakata baru. Diingat-ingat ya teman-teman, agar kosakatanya bertambah terus. Oke, sebelum Kak Jo tutup, seperti biasa, Kak Jo mau kasih tugas nih buat besok. Tugas apa Kak? Tugasnya adalah teman-teman perkirakan dulu ya, tanpa mengukur. Berapa langkah jarak dari rumah teman-teman ke rumah tetangga di sebelah. Lalu tulislah perkiraan teman-teman di buku tugas. Setelah itu, berjalanlah ke rumah tetangga yang berada di sebelah rumah teman-teman tadi. Sambil berjalan, hitunglah berapa langkah yang dibutuhkan sampai tiba di rumah tetangga kamu. Apakah perkiraan teman-teman sebelumnya benar? Manakah yang lebih besar? Perkiraan atau sesungguhnya? Ngerti tugasnya? Ngerti, Kak. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini ya. Kepada Ayah dan Bunda Hebat, terima kasih juga sudah mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Oke, sekarang kita menyanyi lagu apa nih? Naik kereta apa Kak? Kereta api yang benar. Itu yang bikin Ibu Sud. Oke? Oke. Kita nyanyi sekarang ya. 3, 2, 1. Naik kereta api. Siapa hendak